Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mereview jurnal untuk memahami pengembangan sumber daya Pride dalam bidang proteomik berbasis spektrometri massa untuk mata kuliah Machine Learning oleh Bapak Rano Agustino. Next. Berikut sudah ada informasi jurnal yang akan kami review dengan judul The Pride Database Research in 2022 A Hook for Mass Spectrometry Based Proteomic Evidence tahun 2022 direview oleh kelompok 4 yang beranggotakan Next. 1. Aji Nur Rahmat, 2. Agil Al-Japari, 3. Laisa Indriani, 4. Muhammad Fatih Adam, 5. Puji Eva Dianti, 6. Raihan Ramadan. Pendahuluan. A. Latar belakang. Latar belakang ada 3. Pertama, perkembangan proteomik menghasilkan jumlah data yang sangat besar dari eksperimen spektrometri massa atau MS. 2. Dibutuhkan repositori global untuk menyimpan, berbagi, dan memvalidasi data tersebut secara terbuka. 3. PRIDE atau Proteomics Identification Database dikembangkan oleh European Bioinformatics Institute EMBL-AB sebagai pusat utama data proteomik. Sejak tahun 2004, PRIDE telah menjadi platform utama berbagi data proteomik publik di seluruh dunia. B. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada 3. Pertama, menyajikan perkembangan terbaru PRIDE database sejak publikasi terakhir tahun 2019. Kedua, menjelaskan alat, format data, dan infrastruktur baru yang mendukung pengelolaan data proteomik. Ketiga, menunjukkan bagaimana PRIDE berperan sebagai pusat distribusi dan integrasi data proteomik global. Isi pembahasan, PRIDE berperan penting dalam standarisasi dan keterbukaan data proteomik, pengembangan MageStep, memperbaiki kualitas metadata sampel, meningkatkan nilai guna dataset, integrasi ke sumber daya seperti unit prot dan InSymble, memperkuat kolaborasi antar disiplin bioinformatika. Peningkatan penggunaan API dan alat visualisasi berbasis web menjadikan PRIDE lebih mudah diakses oleh komunitas ilmiah global. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pertama, repositori terbesar dan terstandar untuk data proteomik. Kedua, menerapkan prinsip FAIR untuk keterbukaan data. Ketiga, integrasi kuat dengan sumber daya ilmiah lain, seperti UnitProt, InSemble, Atlas. Kekurangan ada 3. Pertama, masih bergantung pada komitmen pengguna untuk penambahan metadata yang lengkap. Kedua, beberapa dataset masih bersifat privat atau belum diverifikasi sepenuhnya. Ketiga, kompleksitas format data memerlukan keahlian teknis tinggi untuk reanalisis. Sistem PRIDE. Sistem PRIDE terdiri menjadi 5 macam. Yang pertama ada PRIDE Archive, repositori utama untuk penyimpanan dan validasi dataset proteomik berbasis MS. Yang kedua ada PRIDE Spectra Archive, memungkinkan akses langsung ke data spektrum melalui Universal Spectrum Identifier atau disingkat dengan USI. PRIDE Peptidome, menyajikan bukti peptida dan protein berkualitas tinggi secara agregat. Yang keempat ada MageStep for Proteomic, standar baru untuk mendeskripsikan metadata sampel dan desain eksperimen. Yang kelima ada API dan Web Interface, menyediakan akses, visualisasi, dan integrasi data proteomik secara daring. Hasil temuan utama, PRIDE kini menerima rata-rata kurang lebih 500 dataset per bulan atau
500 dataset per bulan tahun 2021, meningkat signifikan dibanding 2019. Total lebih besar 23.000 dataset tersimpan, menjadikannya repositori proteomik terbesar di dunia. Penggunaan Universal Spectrum Identifier memperkuat prinsip FAIR data atau Findable, Accessible, Interoperable, Reusable. Data Pride telah diintegrasikan ke berbagai sumber utama. Yang pertama ada UniProt, identifikasi protein. Yang kedua ada eEnsemble, analisis genom, proteom atau proteogenomik. Yang ketiga ada Expression Atlas, ekspresi protein kuantitatif. Yang keempat ada mGenify, data metaproteomik. Visualisasi skema alur sistem Pride secara menyeluruh menampilkan hubungan antara Pride Archive, Pride Peptidome, Pride Spectra Archive, API dan web interface, integrasi data ke Uniport, Assemble, dan Expression Atlas. Visualisasi diagram bagaimana pengguna Pride mengunggah HDRF Proteomics file untuk mendeskripsikan hubungan antara sampel dan data mentah atau raw files, menjelaskan inovasi baru MakeTab for Proteomics yang menjadi kontribusi utama tahun 2022. Visualisasi tampilan antarmuka web Pride untuk yang pertama itu ada visualisasi cakupan protein. Yang kedua itu ada visualisasi spektrum peptida, memberi gambaran nyata tampilan hasil dan bagaimana data ditampilkan pada pengguna. Berikut adalah gambarnya. Di gambar pertama itu ada number of submission in Pride Archive per month. Di gambar kedua itu ada cumulative increase in terabyte of Pride Archive. Jumlah dataset yang dikirimkan ke Pride Archive setiap bulan dimulai sejak awal berdirinya Proteome Exchange Consortium atau PX pada tahun 2012 hingga Agustus 2021. Total ukuran kumulatif seluruh data yang tersimpan di Pride Archive sejak tahun 2012. Di sini ada gambar visualisasi. Nah, jumlah dataset yang dikirimkan berdasarkan spesies atau pengenal taksonomi hingga Agustus 2021. Semua spesies dengan jumlah dataset kurang dari 100 digabungkan kategori umum. Nah, distribusi jumlah dataset yang dikirimkan ke Pride Archive berdasarkan jenis penyakit yang dianotasi. Nah, selanjutnya ini adalah visualisasi dari tahun per tahun, menampilkan volume jumlah data yang diunduh dari Pride Archive setiap tahun sejak 2013 hingga 2020, menunjukkan bahwa penggunaan ulang data Pride dalam literatur ilmiah meningkat secara konsisten, mencerminkan peran Pride sebagai sumber data utama yang mendukung riset terbuka dan kolaboratif di bidang proteomik dan bioinformatika. Penutup, Pride Database merupakan pusat utama data proteomik global berbasis spektrometri massa. Inovasi seperti Spectra Archive, Peptidome, dan MakeTab meningkatkan efisien pengelolaan data. Pride memperkuat ekosistem bioinformatika internasional melalui integrasi data dan kolaborasi lintas sumber daya. Secara keseluruhan, Pride menjadi fondasi penting bagi penelitian proteomik terbuka dan berstandar internasional. Berikut saran di bawah ini. 1. Perlunya peningkatan kualitas metadata dari peneliti pengunggah data. 2. Perlu dikembangkan alat otomatis untuk verifikasi dan anotasi dataset. 3. Mendorong kolaborasi lintas platform agar Pride dapat terus berfungsi sebagai hub data proteomik global yang berkelanjutan.
Berikut ada 2 daftar pustaka di mana jurnal tersebut mencari informasi. Terima kasih atas perhatian semua dalam menyimak presentasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.